Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Pembahasan sudah sampai pada keteladanan para ulama-ulama sufi yang sholihin dalam melawan virus-virus penyakit batin, yaitu penyakit-penyakit yang membuat orang menjadi fasik, menjadi munafik. Maka dengan ikhtiar Riyadhah Mujahadah, harapannya penyakit-penyakit yang negatif tersebut bisa berubah menjadi yang mahmudah, yaitu yang terpuji. Pembahasan malam ini sudah sampai pada makalah yang disampaikan oleh Malik bin Dinar, ya. Wa kana Malik bin Dinar, dan ada siapa Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar ini juga seorang sufi yang sangat masyhur kealimannya, masyhur kezuhudannya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi anhu kepadanya. Yaqulu, berkata siapa Malik bin Dinar. Jadi ini mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, selain mengutip sumber primer yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadis, juga diambil dari makalah-makalah para sufi yang sholihin. Nah, tentu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini mengutip pendapat-pendapat ulama yang sudah masyhur kealimannya, kesolehannya. Salah satunya adalah ucapan atau ungkapan Malik bin Dinar. Lah, ungkapan para sufi yang sholihin ini diperoleh dari proses perjalanan sebagai seorang salik yang sedang berjuang melawan hawa nafsu. Maka di situ beliau merasakan pahit getirnya, sehingga proses empiris yang dia lakukan ini kemudian ditulis dalam sebuah kalimah. Ini yang disebut dengan kalam hikmah para ulama salafus sholihin. Beliau menyatakan, lau nabata, andai nabata itu tumbuh, al-munafikina, pada orang-orang munafik. Apa yang tumbuh? Adnabun, yaitu beberapa dosa. Ma wajada al-mu'minun, ma wajada, maka tidak menemukan. Siapa al-mu'minuna, orang-orang mukmin, ardun, bumi, yamsuna, mereka berjalan, alaiha, atas bumi tersebut,
yakni maksudnya likas rotihim, karena saking banyaknya dampak dari perilaku orang-orang munafik ini yang sudah menyebar di tengah masyarakat sehingga menjadi pola hidup di tengah masyarakat, ya. Contoh ya, penyakit munafikin sebagaimana dijelaskan pada pengajian sebelumnya. Wa idza hadasa kadzaba, ini penyakit yang pertama. Apabila dia berbicara, ya, kadzaba itu selalu bohong. Nah, ini bisa kita lihat ya kondisi ya di tengah masyarakat kita. Ada kalanya orang itu berbicara, refleks itu otomatis yang keluar itu kebohongan. Kenapa? Karena penyakit munafiknya ini sudah menguat di dalam dirinya. Maka ketika dia berkata, ya, walaupun persoalan sepele, itu secara refleks yang keluar adalah kalimat-kalimat bohong. Nah, ini artinya apa? Dia tidak menyadari bahwa ada akar penyakit batin, yaitu munafik, yang tidak disadari. Maka orang yang terbiasa dengan kebohongan, ya, pasti akan ditutupi dengan kebohongan. Suatu saat kebohongannya terbongkar, akan ditutupi lagi dengan kebohongan, dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah sampai masuk ke anak-anak kita, ya, remaja-remaja kita, kemudian mengikuti gaya, ya, kebohongan dijadikan sebagai tren, ya, ini pertanda bahwa penyakit munafik ini sudah menyebar luas sehingga sudah tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi, untuk mencari kebenaran sudah susah. Karena ya masyarakatnya sudah terpapar penyakit-penyakit munafik itu. Ya. Ini sebagai pengalaman empiris yang saya rasakan, ya. Ketika pergi di satu wilayah di Timur Tengah lah. Saya tidak sebut namanya. Lah, negeri ini dikenal sebagai negeri yang sangat Islami. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Malik bin Dinar ini terjadi, ya. Jadi orang masyarakat menganggap kebohongan itu sebagai sesuatu yang biasa. Jadi dengan kata lain, masyarakatnya di sana itu kalau istilahnya ada orang baru yang dilihat itu orang baru masuk ke negara tersebut, terus beli sesuatu. Nah, itu pasti pola yang dipakai tadi, yaitu kebohongan, ketidakjujuran, dan curang. Mulai dari ya soal pengembalian dana gitu. Dan ini tidak terjadi pada satu tempat. Bahkan sampai yang tidak saya habis pikir, ya hotel bintang 5 pun ketika kita membayar kemudian tidak memperhatikan berapa yang dikembalikan, itu pasti terjadi tadi kebohongan atau penipuan itu. Bahkan kalau kita tidak tanya, itu tidak dikembalikan. Dan ini artinya dibuktikan dengan beberapa kejadian. Jadi tidak hanya satu tempat, ya 1, 2, 3, 4, 5, dan itu sudah menjadi pemahaman lazim di sana. Padahal kalau kita perhatikan
itu negara yang dikenal dengan Islami. Tapi kenapa terjadi demikian? Nah, di sini oleh mu'alif ternyata ada faktor penyakit-penyakit munafik yang dibiasakan, kemudian tidak ada ulama yang membimbing mereka untuk meninggalkan penyakit-penyakit munafik itu. Lah, lembaga mana, pengajian mana yang bisa mengobati penyakit? Tentu lembaga formal tidak mungkin. Ya, paling datanglah kepada seorang kiai, seorang ulama yang memfokuskan ya bimbingan spiritual, bimbingan wilayah batin, bimbingan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di dalam diri. Maka ketika dia datang kepada orang alim yang ahli dalam bidangnya, ya pasti penyakit-penyakit tersebut bisa disembuhkan. Gitu. Ini satu fakta ya. Dan begitu juga di masyarakat kita. Kalau orang sudah terbiasa bohong, ya nggak di kantor, nggak di mana, itu akan menjadi sebuah mata rantai kebohongan yang terus-menerus terjadi. Gitu. Nah, ini harus diputus. Bagaimana caranya? Ya, harus ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Ya, caranya bagaimana? Ya, kepada ahlinya. Sebab ini penyakit batin. Kalau penyakit lahir, ya datanglah ke dokter spesialis. Tapi kalau penyakit batin yang ketika didiagnosa tidak nampak, ya, tapi di hadapan para arifin billah itu akan nampak. Jadi orang yang ahli munafik, ya, ketika berhadapan pada ulama-ulama yang arifin billah, itu melihat raut wajah dan sorot mata itu akan kelihatan. Ini orang jujur atau orang munafik, gitu. Nah, di sini ternyata sudah menjadi kegelisahan yaitu Malik bin Dinar, ya, bahwa jika penyakit munafik ini sudah mewabah di tengah masyarakat, maka sudah tidak ada ruang lagi untuk bernapas menyampaikan sebuah kejujuran. Nah, karena itu penting ya kita mencari ya ruang ya untuk mengobati penyakit-penyakit batin kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, wa'ada, dan ketika janji ya pasti akhlafa, nggak pernah ditepati. Ini kalau sudah menjadi penyakit enteng saja gitu. Tapi kalau orang yang sudah mulai berhati-hati, itu dia akan refleks. Mohon maaf ya, mohon maaf, saya belum bisa. Gitu. Jadi ada proses ikhtiar dan hati-hati. Gitu. Kemudian yang ketiga, wa idza tu'mina khona, ketika diberikan sebuah amanah, ya itu untuk menjaga dengan baik itu susah. Tapi bagaimana upaya ya untuk bisa mengambil amanah ini demi untuk kepentingan dirinya dan lainnya. Nah, ini penyakit ini kalau ada, ya pasti akan nampak sekali kerusakan-kerusakan ya dalam lembaga yang dimanapun. Kalau di dalamnya banyak orang-orang yang berpenyakit seperti ini, pasti tidak memberikan maslahah kepada lembaga atau perusahaan, tapi justru bisa meruntuhkannya. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit-penyakit batin yang sering kita dengar, tapi kita susah bagaimana melepaskan diri dari penyakit-penyakit tersebut. Itu. Nah, sebagai ikhtiar dan upaya nanti akan disampaikan di akhir.
Berikutnya wakana Hudzaifah radhiyallahu anhu, wakana dan ada siapa Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah juga seorang sufi. Yaqulu berkata siapa Hudzaifah, kana rajulu kan ada siapa rajul laki-laki yatakallamu berbicara siapa rajul bil kalimatil wahdati dengan kalimat satu. Ala ahdi Rasulillah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasiru maka menjadi dia biha dengan kalimah munafikon sebagai orang munafik gitu. Jadi zaman Rasul dulu kalau ada orang bicara satu kalimat ya yang itu tidak sesuai dengan hatinya ya itu ya fayasiru biha munafikon itu secara otomatis dia akan menjadi orang yang munafik gitu. Jadi bicara yang tidak sesuai dengan kejujuran hatinya itu. Wa inilah dan sesungguhnya aku ya telah mendengarkan kalimat tersebut min ahadikum dari salah seorang dari kalian fil majlisil wahid dari majlis yang satu asyara marotin 10 kali wa huwa la yantabihulha dan orang tersebut sekalipun sudah diingatkan sampai 10 kali dalam majlis tetap la yantabihu biha tidak bisa menyadarkannya tidak bisa merubahnya. Jadi artinya apa? Bahwa penyakit batin yang berupa munafik ini benar-benar virus ya diceramain sampai 100 kali kalau ini 10 kali 100 kali kalau tidak ada kesadaran dari dalam diri untuk merubah itu sulit nggak akan pernah bisa berubah tidak bisa hanya mengandalkan ceramah tapi butuh kesadaran personal. Nah, ketika muncul kesadaran personal, oh iya ya ini penyakit batin yang disebut dengan munafik. Dan munafik ini ya tidak akan pernah tenang dalam hidupnya karena dia hidup dalam kepalsuan. Seolah-olah dianggap orang baik ternyata tidak. Seolah-olah dianggap orang lain soleh ternyata tidak gitu. Nah, kemunafikan yang ada di dalam diri ini hanya bisa disembuhkan ya kalau menurut Imam Ghazali ya datang kepada seorang syekh yang mengerti uyubun nafsi. Syekh yang mengerti tentang kekurangan-kekurangan aib di dalam dirinya. Maka ketika bertemu dengan seorang syekh yang alimun ya biuyubihi yang lebih tahu tentang penyakit-penyakit batinnya ya, pasti akan diberikan terapi yaitu riyadhah mujahadah yang sesuai yang bisa menghilangkan akar dari penyakit-penyakit batin tersebut. Itu sehingga ya dengan misalnya diberikan ijazah dzikir ya terus pokoknya amalin dzikir ini gitu ya awalnya tidak tahu maksud arah dzikir ini seperti apa tapi karena dia percaya punya semangat ingin sembuh penyakitnya terus diamalkan misalkan nafi isbat itu lah tanpa disadari karena dengan kesungguhan mengamalkan zikir hati yang dahulunya itu gelap gulita karena dipenuhi dengan zulumat kegelapan dan kegelapan ini sumbernya adalah dari setan maka dengan zikir yang dia istiqomahkan itu memiliki dampak yang positif dari hari ke hari menjadi bulan kegelapan hatinya lambat laun mendapatkan efek nur ilahiyah akhirnya
semakin terang, semakin cerah gitu. Dan akhirnya pada tahap tertentu dia sudah sulit untuk tidak bicara dengan jujur. Dia sudah kesulitan bicara bohong. Karena apa? Penggeraknya ya, yang tadi hatinya yang awalnya gelap gulita itu kan penggeraknya kan di situ. Nah, ketika dia istiqomah dzikir, ya lambat laun menjadi bersih, ya secara bertahap terus mengalami sebuah proses. Akhirnya akar-akar dari penyakit munafik, ya itu bisa dapat dibersihkan dari dalam hatinya. Ya tentu selain dzikir ada riyadhah mujahadah seperti puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Karena hanya cara ini ya untuk membersihkan kotoran-kotoran batinnya. Maka kalau hanya dengan ceramah ya bisa didengar, mungkin dia juga merasakan ya ini penyakit saya gitu. Cuma bagaimana melepaskan diri sulit gitu. Maka dengan cara datang pada seorang masyayikh inilah kemudian minta ya bagaimana cara bisa membersihkan batin-batin saya yang kotor, ya tidak ada lain adalah dengan cara istiqomah dzikir dengan riyadhah mujahadah. Maka ketika istiqomah ya seorang salik itu ya ketika datang di hadapan gurunya ya awalnya itu ya masih belepotan ya maklum ibarat dari tempat main yang kotor kemudian datang ke seorang guru ya gurunya sabar ya tiap hari dimandikan dibersihkan gitu terus lambat laun akhirnya tambah bersih dan ketika sudah bersih batinnya maka hijab-hijab yang selama ini mendominasi dirinya semakin terangkat dan merasakan kefutuh memperoleh yaitu asror rububiyah, ilmu-ilmu rahasia ketuhanan. Jadi orang pengen memperoleh ilmu asror uluhiyah ya harus dibersihkan dulu. Kalau ibarat gelas ya gelasnya dibersihkan dulu. Jangan sampai gelasnya itu kotor belepotan ya luar dalam tidak pernah dibersihkan. Maka harus ada istiqdad. Istiqdad itu mempersiapkan wadah sebelum mendapatkan nur ilahiyah. Kalau wadah batinnya sudah bersih, sudah tidak ada penyakit-penyakit batin, sudah tidak ada penyakit munafik, sudah tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada hasud, tidak ada hukut, tidak ada gibah namimah, ya itu pertanda batinnya sudah bersih. Jadi akhirnya dengan refleks, oh iya ya, dulu saya itu kalau ketemu orang itu refleks enak saja ngomongin orang gitu. Tapi kok sekarang berat ya. Lihat temen ngomongin, ya sesama temen ngomongin temen yang lain, itu kok batin nggak bisa nerima gitu. Lah ini pertanda kita sudah mendapatkan pencerahan batinnya itu. Lah ini yang disampaikan oleh Hudzaifah tadi. Kalau orang terkena virus munafik itu sehari diceramai 10 kali itu nggak akan pernah berubah. Gitu. Ya memang setelah kita analisa ya benar harus ada upaya bagaimana kita melakukan upaya pembersihan dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara melalui apa yang sudah diamalkan para ulama-ulama sufi yang solihin, yaitu dzikir yang istiqomah dan riyadhah mujahadah itu. Wa fil hadis, dan di dalam hadis ya, al munafiqu himmatuhu fit ta'am.
Ini tambahan gitu. Jadi al-munafiqu bermula orang munafik, himmatu bermula himmahnya, orientasinya itu fito'am, yaitu pada makanan. Itu. Jadi orang yang munafik indikatornya itu ya pada materialistik, ya, makanan. Segala sesuatu kalau nggak ada pemicu yang membuat nafsunya itu semangat, itu susah. Gitu. Dia disuruh ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala itu berat. Gitu. Suruh sholat sunnah yang nggak ada orang lihat itu berat. Gitu. Nah, tapi ketika dia ya misalnya ada orang muji gitu, terus ada orang yang memberikan hadiah gitu, baru dia semangat gitu. Nah ini tandanya orientasinya masih belum karena Allah. Jadi to'am ini simbol materialistik sesuatu selain Allah. Ya, ada orang datang ke masjid, itu sudah bagus, tapi iblis tak pernah membiarkan. Ya, dikirimlah bisikan riya itu. Nah, kalau kita punya ilmu, ya, punya ilmunya, itu akan segera memprotek diri. Oh tidak, aku ibadah karena Allah, bukan karena siapapun itu. Maka ketika takbir, sebelum takbir, ya diawali dengan istighfar misalnya, karena ada lintasan-lintasan riya tadi. Setelah istighfar kemudian la haula wala quwata illa billah, ya merasa kami sebagai hamba tidak punya daya kekuatan apa-apa ya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka clear, batinnya clear, sudah tidak ada penyakit-penyakit batin yang masuk. Maka hal ini sesuai dengan doa iftitah, inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, wan nusuki ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah, semua milik Allah. Itu. Nah, ini orientasi ini ya harus bisa merubah ya kebiasaan orientasi kepada makhluk, kita rubah orientasinya hanya semata-mata karena Allah. Itu. Wasyarobi dan minum, ya ini sebagai simbolik saja. Nah, ya tidak seperti anak kecil lah. Ya, anak kecil itu kalau misalnya kita suruh apa terus dikasih iming-iming apa, itu kan semangatnya akan tumbuh gitu, akan langsung gerak cepat gitu. Tapi kalau kita minta tolong yang dasarnya lillahi ta'ala gitu, ya dia agak susah. Ya maklum saja namanya anak kecil gitu. Ya begitu juga kita ketika sholat itu ya masih gampang diiming-imingi dengan yang sifatnya masiwallah selain Allah, ya itu ya sama, kita kualitasnya sama dengan anak kecil. Maka kualitas batiniah kita perlu ditingkatkan, ya, sehingga ilahi anta maksudi waridhoka matlubi gitu. Wahai Tuhanku, Engkau adalah Tuhan, tujuanku, dan ridhomu aku cari. Jadi sholatnya sudah benar-benar lurus karena Allah, tidak karena sesuatu selain Allah. Gitu. Kemudian wal mukminu dan bermula orang mukmin, himmatu bermula himmahnya mukmin fisyami di dalam puasa. Jadi kalau orang mukmin ya itu yang diingat itu ya berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhirat itu.
Ya, misalnya besok Senin gitu. Ini malamnya sudah mulai besok Senin insya Allah besok puasa gitu. Besok Kamis insya Allah puasa Atau kalau sudah terbiasa riyadhahnya itu Daud, ya sudah refleks gitu. Jadi malam itu sudah ingat besok puasa ya. Besok tidak gitu. Itu sudah mulai ada orientasinya itu ke arah ibadah gitu. Nah, tapi ada juga riyadhah lain ya, yaitu mengurangi makanan-makanan yang menjadi penyebab pemicu tumbuh kembangnya, yaitu nafsu-nafsu amarah itu. Ya seperti kalau kita pernah mendengar ada orang puasa ngerowot ya, artinya tidak makan nasi, tidak makan daging atau tidak makan ikan laut. Nah, ini sesungguhnya punya tujuan tertentu, yaitu apa? Mengurangi asupan makanan yang masuk dalam perut ya, karena makanan dalam perut ini akan berproses. Kalau dia nabatinya lebih dominan, maka nafsu amarahnya itu juga akan semakin kuat. Nah, kita bisa lihat ya, orang yang memiliki kebiasaan makan daging, ya, makan ikan laut, itu pasti dampaknya kepada biologisnya juga semakin kuat. Maka salah satu cara ya mengurangi. Maka orang puasa ngerowot itu sesungguhnya sedang proses mengurangi, yaitu akar dari nafsu amarah. Gitu. Misalnya dengan riyadhah ngerowot misalnya, itu bisa dilihat grafiknya. Mungkin sejak awal, dia temperamental, emosinya tinggi, kemudian juga ya pengennya ya kawin terus gitu kan, karena biologisnya dominan. Tapi setelah dia riyadhah mujahadah, ya misalkan bisa dengan puasa, bisa dengan ngerowot misalnya, itu bisa dicek grafik temperamentalnya itu pasti akan mengalami penurunan. Begitu juga ya, dominasi biologisnya yang awalnya itu meletup meledak, itu juga mengalami penurunan. Nah, ini strategi ini ya, ini ternyata para sesepuh-sesepuh kita dulu memberikan riyadhah seperti ini ya, sesungguhnya untuk membersihkan batin kita, ya, hati kita dan nafsu kita. Karena semua ya, kalau kita lihat dampak dari makanan yang kita makan itu memiliki dampak pada proses pembentukan karakter nafsu. Gitu. Begitu juga para sufi akhirnya ya punya terapi, punya cara itu yang disebut kaifiat. Bagaimana muridnya ini bisa riyadhah mujahadah, melakukan riyadhah yang tidak keluar dari syariat ya, tetap misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud ya, tapi punya tujuan, yaitu untuk mengurangi asupan-asupan makar yang itu bisa berpotensi menyuburkan hawa nafsunya, tapi dengan cara mengurangi itu bisa menundukkan, bisa bahkan melemahkan potensi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka akhirnya apa? Nampak seneng puasa. Ada orang kok tiap hari puasa, apa nggak capek gitu ya. Tapi bagi orang yang sedang merasakan, enjoy saja. Ini bagi orang yang ahli butun tadi, nah, dia nggak nyaman itu. Disuruh puasa jam 9 udah tersiksa dia. Jam 10 udah kayak kembali kayak anak kecil lagi gitu. Nah, disinilah
kita mulai melihat kualitas diri kita. Oh iya, ternyata saya lebih senang puasa. Ini berarti indikatornya kita sudah wal mu'min himmatuhu fisyam wassolati dan sholat. Nah, sholat ini dimana bahwa dalam sholatnya itu punya kesadaran mengingat Allah, ya, bukan sebatas sholat yang sekedar untuk menghilangkan taklif. Ini yang sholatnya terpaksa. Sholat gitu. Yang penting kan dah sholat, gitu kan. Soal di dalam sholatnya dari takbir sampai salam itu sama sekali nggak ingat Allah, nggak apa-apa. Yang penting dah sholat. Nah ini tadi kualitasnya masih seperti karyawan baru gitu ya. Semangatnya tinggi hanya ngejar absen. Tapi kualitas kinerja nggak pernah dipikirkan. Nah, kita tidak seperti karyawan ibadah kita, tapi sudah naik pada orang yang memiliki mahabbah, cinta terhadap pekerjaan, cinta terhadap lembaga, cinta terhadap kantor, karena ini menjadi sumber maisha ibadah kita. Ya, akhirnya bisa menikmati di dalam sholatnya. Karena dia sudah menyadari, oh iya ya, saya ini sudah bersyukur kepada Allah. Saya ini kan kalau diurut-urut dulunya kan nggak ada, gitu kan. Terus sekarang menjadi ada. Terus sampai sekarang kita secara lahiriah juga sudah dicukupi oleh Allah. Cuma dikasih kewajiban suruh sholat kok nggak sholat, ini kan ya kebangetan gitu. Lah kemudian punya kesadaran lagi, apa sih tujuannya Allah kok suruh kita sholat? Ya ternyata di dalam Al-Quran ya dijelaskan, aqimis sholah innas sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Gitu. Lah ini yang kelasnya sudah naik, kelas spiritualitasnya sudah naik. Dia sholat itu sudah ada kerinduan. Itu ada kerinduan ketika takbir Allahu Akbar itu batinnya menikmati. Ya, bagikan orang yang rindu berarti. Kemudian dari bacaan demi bacaan itu bisa menikmati dan merasakan hudurullah. Nah, inilah yang dimaksud dengan himmatuhu fisyami wassalah. Jadi artinya orientasi hidupnya sudah syam, yaitu sebagai simbol melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu, wassalah sebagai simbol kemesraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mesra itu ya pasti ada mahabbah. Ketika ada asyik, ada iskun, kerinduan, ya itu pasti ada mahabbahnya. Sehingga orang-orang yang memiliki anugerah batin, sholatnya sudah didasari mahabbah, tentu dia merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam sholatnya. Lah, orang yang sholatnya didasari dengan lidzikri, mengingat Allah, itu punya efek dampak pasca sholat. Pasti sesudah sholat, ya kesadaran diawasi oleh Allah itu muncul. Kesadaran selalu mengingat Allah itu muncul. Karena apa? Refleks buah dari ketika dia sholat selalu ingat Allah. Tapi sebaliknya ketika dia sholat itu kok goflah, Allahu Akbar sama sekali nggak ingat Allah, sampai salam nggak ingat Allah, pasti sesudah sholat juga nggak ingat Allah. Maka ini yang dikritik oleh Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu kan untuk tanha anil fasya wal munkar. Jadi efek daripada sholat, tapi sholatnya yang khusyuk tadi, itu pasti mampu tanha anil fasya wal munkar, bisa mencegah dari segala hal yang keji dan kemungkaran. Tapi kenapa ada orang rajin sholat kok nggak bisa lepas dari fasya dan mungkar? Berarti problemnya di saat sholat
dia lupa sama Allah, sholatnya hanya untuk laporan kepada orang, ya, hanya pengen dilihat orang gitu, tapi batinnya sama sekali nggak ada kesadaran mengingat Allah, sehingga dampak setelah sholat ya tidak muncul, kembali kepada asalnya. Ini yang disebut yang tidak mampu ya tanha anil fahsya wal munkar. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, ya, ini Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah yang sangat masyhur, ya, alimnya, zuhudnya gitu. Radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Umar bin Abdul Aziz, quwwatul mukmin, bermula kuah itu potensi, ya, potensi yang dahsyat bagi seorang mukmin itu fi qalbihi, di dalam hatinya. Itu kalimatnya sederhana tapi ini uraiannya panjang gitu. Dari mana potensi seorang mukmin kok di dalam hati? Ya, ini kembali ke hadis Rasul. Idza fasadat, ketika hati seseorang itu rusak, artinya ya penyakit munafik ya di situ ya penuh, ya riya, ujub, takabur penuh, ya hasud, hukut juga ada di dalamnya gitu. Maka ketika hatinya penuh dengan penyakit ini, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh aktivitas fisiknya, anggota badannya semua menjadi rusak, menjadi negatif. Kalau dia bicara pasti mengumpat, caci maki, mencela. Karena itu buah dari apa yang ada di dalam hatinya. Gerakan tangannya pun pasti kepada hal yang negatif. Langkahnya juga berat kepada berjalan menuju masjid, berjalan menuju pengajian, berjalan menuju masjid taklim. Tapi lebih mudah ya untuk melangkah kepada kemaksiatan, lebih mudah melangkah untuk hal-hal yang sifatnya poya-poya. Itu. Kenapa? Ya karena hatinya problem, banyak penyakitnya, hatinya ya banyak korengnya, hatinya banyak ya virus-virus penyakit batinnya. Itu. Maka kemudian hadis berikutnya ufa idza soluhat. Nah, bagaimana kalau kita ikhtiari? Ternyata bisa diikhtiari. Ya. Soluhatnya bagaimana? Ya nyari guru yang ahli dalam persoalan batin gitu. Akhirnya dikasih amalan, dikasih riyadhah. Lambat laun hati yang dulunya gelap gulita berubah menjadi ya terang, ya bersih gitu. Nah, kalau sudah bersih, ya, faida soluhat soluhal jasadu kulluh, maka dampaknya seluruh aktivitas lesan, tangan, kaki, mata, telinga semua menjadi positif, menjadi bernilai ibadah. Kenapa? Karena batinnya sudah bersih, nggak ada yang narik-narik kepada fahsya dan mungkar. Nah, disinilah maksud kuwatul mukmin fi qalbihi. Maka bagi orang mukmin yang cuek dengan hatinya, cuek dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, ya selamanya tidak akan bisa berubah, lahir baik maupun batin. Wa kuwatul kafiri, dan bermula ya kuatnya orang kafir, wal munafiki, dan orang munafik itu fi yadihi, di dalam tangannya.
Jadi artinya kekuatan orang kafir, kekuatan orang munafik itu ya pada kekuasaannya, pada tangannya. Tangan ini simbol dari kekuasaannya. Kalau dia memegang kekuasaan pasti ditarik kepada ya kemungkaran. Pasti sulit untuk menjadi pribadi yang jujur, adil, sangat sulit. Gitu. Karena apa? Ya sudah refleks. Gitu. Pasti yadihi, ya kekuasaannya pasti akan ditarik kepada perbuatan yang fahsya dan mungkar. Wa kana, dan ada siapa Hatim al-Asyam radhiyallahu anhu yaqul, berkata Hatim al-Asyam, yaqul min alamatil mu'min, termasuk tanda-tanda orang mukmin, ayyaf ala taat, yaitu dia melaksanakan ketaatan, wa ma'adzalika yabki, dan setelah itu dia menangis. Jadi orang mukmin yang sejati setelah dia melaksanakan ibadah dan ketaatan itu bukan lantas bangga, ujub, sombong, itu tidak, tapi sedih, dimunculkan rasa khauf, rasa takut. Iya, jangan-jangan ibadahku masih banyak kekurangannya sehingga tidak diterima oleh Allah. Itu. Jangan-jangan puasa Ramadanku juga masih banyak kekurangannya. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Begitu juga sholatku. Jangan-jangan ya banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam batin saya sehingga sholatku tidak diterima oleh Allah. Ini selalu menjadi renungan. Ini yang disebut al-khauf, rasa takut. Imam Ghazali di dalam Ihya juga menyampaikan soal ini. Jadi seyogyanya orang mukmin itu setelah melaksanakan ibadah melakukan evaluasi diri. Ini yang disebut muhasabah. Karena dengan adanya rasa khauf itu kita bisa menjadi hati-hati. Buru-buru bisa sombong. Wong amal saya sendiri aja belum tentu diterima. Gitu. Berbeda dengan orang yang tidak punya kesadaran spiritual seperti ini. Dia sholatnya bagus, giliran keluar dari masjid lihat orang nggak sholat, terus sombongnya muncul. Itu orang nggak sholat, ahli neraka loh, gitu kan. Padahal dia tidak pernah introspeksi kira-kira sholatmu itu sudah diterima oleh Allah atau belum. Nah, orang mukmin yang sejati tidak melupakan diri. Artinya dia setelah ibadah itu bukan terus muncul ujub dan takabur, tapi refleksi, melihat ke dalam diri. Oh, jangan-jangan ya sholatku masih belum diterima karena masih banyak kekurangannya. Lah, muhasabah yang seperti ini sebagai ciri orang mukmin yang kualitas spiritualnya itu semakin membaik. Gitu. Bukan orang yang habis ngaji, habis ibadah, terus menyombongkan diri. Karena apa? Merasa paling soleh, merasa paling hebat. Nah, ini sesungguhnya penyakit batin yang belum terselesaikan. Gitu. Wa ma'adzalika, dan serta itu ya wa alamatul munafiki, dan alamat orang munafik ayyansa, yaitu melupakan amal. Jadi orang munafik itu dia setelah beramal itu lupa introspeksi. Kira-kira sholatku itu sudah benar enggak? Puasaku sudah benar enggak? Sumayat hakuka, kemudian tertawa terbuat. Wah, gua udah sholat gitu. Udah aman deh, pasti masuk neraka, pasti masuk surga gitu. Karena dia lupa introspeksi pada kualitas amalnya. Wa kana al-Fudail bin Iyad, dan ada Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqulu, berkata Fudail bin Iyad, al-mu'min, bermula orang mukmin, yajra'u, itu menaman siapa mukmin, nahlan kurma. Jadi orang mukmin itu diibaratkan menanam kurma, wa yakhafu, dan dia takut ayyasmaro, hendak berbuah sukan, yaitu tumbuhan berduri.
gitu. Jadi orang mukmin yang sesungguhnya itu ya dia pengen nanam ya pohon-pohonan atau tanaman yang berkualitas, tapi dia takut jangan-jangan nanti ya yang tumbuh adalah yaitu pohon berduri, yang jangan-jangan nanti yang tumbuh hanya rumputnya. Nah, ini menjadi salah satu ciri-ciri orang mukmin itu selalu melihat ke dalam diri untuk melihat kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya. Wal munafiku, dan bermula orang munafik yajra'u itu menanam sukan yaitu pohon berduri. Nah, dia jelas nanam pohon berduri. Artinya apa? Ibadahnya itu semua ya riya, ujub, takabur gitu loh. Terus sombong gitu. Wayat lubu, dan dia mencari ayasmar hendak berbuah rotaban menjadi kurma yang matang gitu. Ya tidak mungkin wong dia nanamnya itu nanam yang salah itu, masa bisa berbuah pada ya, rotaban yaitu simbol dari keikhlasan. Ya artinya apa? Jadi orang yang ilmunya kurang, ya sekalipun sudah ibadah tapi ilmunya kurang, itu juga diibaratkan seperti tadi. Dia menanam tapi tidak sadar ada tikus, ada hama-hama lain ya yang tidak pernah diperhatikan. Tapi dia berharap nanti panen padinya yang bagus. Ya bagaimana mungkin? Hama-hama yang di depan matanya terlihat nggak diperhatikan, bagaimana mungkin bisa panen? Ya, ini maksudnya seperti itu. Oleh karena itu, fafattas, wahai ya akhi, wahai sedulurku, wahai para santri, wahai para salik, ya lihatlah ke dalam dirimu, gitu maksudnya. Nafsaka pada dirimu. Ya maksudnya lihatlah, bukalah gitu loh. Dirimu nafsaka. Istilahnya bahasa Jawa itu OCI ya, dilihat. Kira-kira deteksi penyakit batinmu itu masih dominan atau sudah bersih gitu. Qabla mautika, sebelum matimu. Itu. Jadi diingatkan terus. Ya. Karena itu para sufi ya itu selalu mengamalkan hadis Rasul. Kalau Rasulullah yang maksum saja itu tiap hari tidak lepas dari zikir istighfar 70 kali ya, dan hadis lain 100 kali. Itu selevel Rasul yang sudah jelas maksum. Tentu ini menjadi ibrah bagi umatnya. Yang Rasul saja yang maksum 70 kali atau sampai 100. Nah, apalagi kita ini yang banyak dosanya, banyak khilafnya, tentu harus lebih dari 100. Maka saya selalu kalau zikir istighfar ya minimal itu 100 ya. Ya paling tidak ya 300 atau 1000. Sambil dihayati, sambil melihat ke dalam diri kita. Istighfarnya itu supaya ada efek. Jangan hanya sekedar istighfar tapi hatinya lalai. Ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan di dalam diri kita. Nah, ini salah satu caranya. Ya, jadi kita disuruh melihat ke dalam diri. In wajadta fiha ahlakal munafikin. Jika kamu menemukan setelah kita deteksi, oh ya ternyata masih ada penyakit-penyakit munafik tadi. Nah, karena itu waksir, perbanyaklah minal istighfari, dari istighfar. Tentu ya tidak sebatas istighfar, tapi dibarengi dengan zikir dan riyadhah mujahadah. Supaya akar dari penyakit munafik ini bisa terjerabut ya, bisa digantikan oleh
penyakit-penyakit yang terpuji oleh akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji. Walhamdulillah, dan bermula segala puji milik Allah Rabbil Alamin yang mengatur alam semesta.